Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Menjelang malam, hari yang bersuka cita hari ini. Apalagi yang sudah beribadah di gereja, ibadah tadi pagi atau siang. Mungkin ada yang mau ibadah malam. Saya percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya rindu juga membagikan berkat pada sore hari ini untuk kita semua. Yang saya harap khotbah singkat ini sekitar 10 menit ini bisa memberkati kita. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Nehemia pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah peristiwa manakala orang Israel ketika mereka itu pulang dari perbudakan di Babilonia. Karena kita tahu persis bahwa orang Israel itu jatuh kepada Babilonia sesuai dengan nubuatan dari firman Tuhan oleh nabi-nabi. Pada waktu itu mereka akan meninggalkan tanah mereka itu selama 70 tahun, akan dibiarkan akan tumbuh lalang dan lain sebagainya, saudara. Karena memang itu adalah akibat daripada orang Israel tidak melaksanakan sabat tanah selama 490 tahun. Nah, sabat tanah selama 490 tahun ini berarti ada 70 tahun mereka tidak melaksanakan sabat tanah. Artinya begini, saudara, di setiap 7 tahun itu harus ada sabat tanah, saudara. Artinya begini, setiap tahunnya yang ke-6 mereka itu harus berhenti untuk mengusahakan sabat tanah itu. Nanti tahun yang ke-7 dihitung untuk Tuhan, saudara. Jadi tahun yang ke-7 itu mereka tidak boleh bekerja sama sekali untuk mengusahakan sabat tanah itu. Pada tahun yang ke-6, maka Tuhan akan melipatkan ganda dari hasil dari tanaman-tanaman mereka yang bertani pada waktu itu, akan dikalikan Tuhan itu berkali lipat. Jadi mereka akan konsumsi pada tahun yang ke-6, mereka akan konsumsi pada tahun yang ke-7, dan mereka akan konsumsi sebelum musim tuaian di tahun yang ke-8 itu ada, saudara. Dan itu memang seperti itu. Pada setiap tahun yang ke-6 hasil itu akan berlimpah-limpah karena memang itu adalah janji Tuhan. Tetapi orang Israel itu harus melaksanakan sabat tanah di tahun yang ke-7 itu. Mereka harus berhenti untuk mengistirahatkan tanah, saudara, karena dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi sayang sekali selama 490 tahun orang Israel tidak melaksanakan sabat tanah itu. Makanya orang Israel pada waktu itu dihukum oleh Tuhan. Bahkan sudah sempat diperingatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya pada waktu itu, kalian itu akan dihukum karena pelanggaran-pelanggaran ini. Tapi karena tidak mengindahkan, terjadilah pada waktu itu orang Israel itu ditaklukkan oleh Babilonia, saudara. Nah, maka kita akan tahu persis itu ada kejadian-kejadian yang luar biasa di zaman Babilonia itu, sama Nabi Daniel, sama Misael Azariah dan Hanaya itu yang kita tahu persis, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ini di zaman Nehemia ini terjadi pada waktu bangsa Babilonia itu sudah dikalahkan oleh Media dan Persia. Nah, saudara tahu yang persis yang sudah menjadi raja pada waktu itu adalah Raja Artasasta, ya. Raja Artasasta yang pada waktu itu dalam konteks ini kita sudah baca dalam Nehemia pasal yang kedua, memang pada waktu itu khusus untuk Nehemia ini adalah satu pejabat tinggi, ya. Pejabat tinggi yang menjadi juru minum daripada raja. Saudara boleh bayangkan nih, orang itu sedikit-sedikit ada di samping raja. Boleh dikatakan ini adalah orang kepercayaan raja. Ini konsumsi, saudara, ya. Konsumsi setiap hari, ini sangat penting. Bahkan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini, ini Nehemia yang notabene ini adalah orang Yahudi, yang dia tahu persis leluhurnya itu adalah bangsa Israel, yang tanah mereka itu bukan di tempat dia tinggal sekarang. Itu punya kerinduan supaya bangsanya itu bisa pulang ke tempat mereka, asal mereka, dan membangun kembali kota mereka, saudara. Tetapi sayang sekali, ketika kita melihat sesuai dengan konteks dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 ini, ketika Raja Artasasta ini memberikan rekom kepada Nehemia, bahkan dalam perjalanan mereka itu dari daerah pada waktu itu mereka tinggal untuk pergi ke tempat tujuan mereka di negeri asal mereka, saudara, firman Tuhan berkata bahwa memang itu dia
dipersiapkan dengan satu persiapan yang luar biasa. Mendapatkan surat daripada raja yang harus diserahkan kepada bupati-bupati, berarti itu tidak boleh diganggu gugat. Ya, ini ada rekom daripada raja. Bahkan kita lihat di sini ada pasukan-pasukan perang sampai orang berkuda itu khusus untuk mengawal dari Nehemia ini, saudara. Tapi sayang sekali, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan pada ayat yang ke-10 Nehemia pasal yang kedua, firman Tuhan berkata begini, ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal, saudara. Nah, inilah tantangan pertama daripada Nehemia pada waktu itu dengan orang-orang yang berada di daerah Babilonia pada waktu itu, meskipun sudah ditaklukkan oleh Media dan Persia. Nah, raja pada waktu itu daripada Persia mengizinkan orang Israel itu untuk pulang dan bangun kembali negeri mereka. Tetapi sayang sekali, saudara, kita lihat di sini ada satu orang yang tidak senang, bahkan ada pengikutnya. Namanya Sanbalat itu tidak senang. Bahkan kita lihat di sini ada Tobia yang ikut-ikutan tidak senang, saudara. Kesal dengan keadaan yang ada, bahwa dijelaskan dalam firman Allah, karena ada orang yang mengusahakan tentang kesejahteraan, tentang kemakmuran, tentang berdirinya kembali, tentang ada satu bangsa yang akan pulang ke negeri mereka, saudara. Saya tidak habis pikir kenapa ini Sanbalat dan Tobia itu harus seperti itu, saudara. Seharusnya mereka itu harus senang, karena memang daerah itu kembali akan menjadi, boleh saya katakan, daerah yang hidup. Perekonomian itu akan berjalan, mereka mungkin bisa berbisnis. Apakah itu karena pesaing antara pejabat-pejabat? Saya kurang paham dari situ. Apakah Tobia ataukah Sanbalat itu tidak senang dengan keadaan Nehemia yang dekat dengan raja, yang dikabulkan permintaan kepada raja pada waktu itu, saudara, kepada Raja Artasasta. Tetapi kita lihat di sini tentang keadaan orang Israel. Mereka itu sudah ada dalam perbudakan selama 70 tahun. Mereka sudah susah dan menderita di sana. Nah, mereka itu mau kembali dengan pertolongan Tuhan, dengan janji Tuhan tentunya. Nubuat memang cuma dikatakan 70 tahun. Genap 70 tahun mereka itu kembali ke negeri mereka. Tantangan pertama di sini ada pejabat. Ya, pejabat pada waktu tidak senang dengan keadaan yang ada. Tetapi yang luar biasa, saudara, saya hanya bisa membagikan ini kepada saudara. Kenapa orang Israel tetap berhasil? Kenapa orang Israel tetap bisa melangsungkan pembangunan kota mereka sendiri? Karena, saudara, sebenarnya kuncinya pada ayatnya yang keempat. Ya, ayat yang keempat firman Tuhan berkata begini. Nehemia pasal 2 ayatnya yang keempat firman Tuhan berkata begini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ini Nehemia ketika dia memberikan minuman kepada raja pada waktu itu, tapi mukanya itu tidak seperti biasa. Dulunya bersukacita, tapi sekarang seperti punya banyak masalah, saudara. Model sedih lah mungkin seperti itu, atau suram. Maka raja bertanya kan pada waktu itu, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata kunci keberhasilan daripada Nehemia pada waktu sampai raja memberikan ACC, sampai raja memberikan para pengawal-pengawal pada waktu itu kesatria untuk menyertai dari Nehemia untuk perjalanan. Bahkan dia memberikan surat kepada bupati-bupati, jangan berani sentuh ini orang. Jangan berani menghalang-halangi ketika mereka mau membangun kembali kota mereka pada waktu. Karena ternyata ayat yang keempat sudah dijelaskan di sini. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu itu, sebelum dia mengucapkan sesuatu apa yang menjadi kerinduannya untuk membangun kembali, untuk pulang ke bangsanya, saudara, ke negeri asal mereka, dia mengutamakan Tuhan. Haleluya. Rupanya dia itu doa sama Tuhan. Makanya tidak heran orang yang menempatkan Tuhan dalam kehidupannya yang terutama dan terutama, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Saya bisa jamin karena sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu urusan kita dengan Tuhan lagi. Tinggal kehidupan kita mau bawa kehidupan kita kemana. Mungkin kita punya banyak tantangan, persoalan. Mungkin kita dihimpit dengan segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya hanya bisa mengingatkan untuk sore hari ini. Jangan pernah kita lupa kepada Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan tentang berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat, Nehemia bisa ditolong oleh Tuhan. Bangsa Israel bisa mendirikan lagi kota mereka itu yang sudah roboh. Alkitab berkata sampai pintu-pintunya sudah hangus terbakar.
Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai mereka. Alkitab berkata, sampai Tobia pernah berkata, saudara, dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat yang ketiga, ketika Sanbalat itu sudah panas hati, kesal dengan keadaan yang ada, Tobia itu sambung, biasa orang penjilat-penjilat seperti itu. Kalau ada anjing hutan datang dan melompat di tembok yang mereka bangun itu, maka sekonyong-konyong tembok itu akan roboh. Hal yang tidak mungkin, saudara, sesuai dengan apa yang kita baca dalam Alkitab. Tidak mungkin hanya seekor anjing hutan meloncat di sebuah tembok dan tembok itu roboh. Kalau kita tahu persis, orang-orang kalau bikin tembok pada zaman itu sekitar 7-8 meter itu tembok lebarnya, saudara. Tingginya tergantung kebutuhan, tetapi rata-rata itu lebarnya itu 7-8 meter untuk membangun kubu pertahanan, saudara. Tetapi itulah, kita tidak mau pusing dengan keadaan yang ada. Ada sesuatu yang menghimpit kehidupan kita di sekeliling kita. Bahkan ada orang-orang penjilat-penjilat yang notabene tidak senang dengan keadaan kita dan melakukan mungkin seperti Tobia. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan tetap jadi bahagian kita. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Tetap setia mengiriakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hari ini, saudara yang belum sempat bergereja, bergerejalah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.